Tuhan yang saya hormati staf pemerintah desa dan Banjar Dinas, yang saya hormati Bapak Agung Baper, masuk juga mewakili dari Gusti Agung Ratih Krisnandari Putri beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Wayan Merdane, Jero Padek, keluarga. Yang saya hormati Pak Wayan Bagiase, dan juga yang beserta, dan Bapak Madite juga, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Ini permasalahan jalan ini sudah seyogianya sebetulnya. Kalau menurut kami di pemerintah desa itu tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan, karena di sini sudah dituangkan juga di perjanjian jual beli berkompensasi pembebasan lahan. Dan juga setelah berbekal di sini di Desa Kerobokan juga sudah sempat koordinasi ke BPN, ke Dinas PU yang menangani terkait dengan akses jalan dan peraturan-peraturan itu pun sudah kami pelajari. Nah, semua terkait dengan perumahan juga ada aturan-aturan baik dari kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Semua itu sudah jelas sebetulnya. Ini tidak lagi perlu sebetulnya dipermasalahkan kembali, karena akses jalan sesuai dengan hasil koordinasi kami, akses jalan kalau sudah dituangkan itu akses jalan itu otomatis menjadi fasilitas umum. Fasilitas umum ini dasarnya gitu, biar tidak nanti miskomunikasi ataupun saling ada lain-lain, karena inilah menjadi permasalahan, banyak permasalahan terjadi di desa-desa ataupun masyarakat. Karena terkait jalan itu sudah menjadi fasilitas umum, baik itu dibangun oleh developer, jalan desa ataupun jalan lingkungan yang dibangun oleh desa, yang dibangun oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kota pusat, itu sudah menjadi akses umum. Jadi tinggal dari pihak developer, kalau dibangun developer dengan menyerahkan ke pemerintah daerah. Sudah clear. Biasanya sebetulnya kami dari DU mau datang, cuma karena ini masalah keluarga dan semua permasalahan atau kasus ini tidak ada yang lain. Ini juga keluarga dia dan Pak Wayan Merdane semua mengharapkan itu usul malah terdekat. Terus kita berupaya agar permasalahan ini tidak sampai ke ranah hukum. Jadi kami berupaya seperti itu. Jadi terkait akses jalan seyogianya seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilah lain-lain. Ya, oh ini punya. Ya sudah jadi akses jalan itu jadi akses umum, fasilitas umum. Jika itu jadi akses jalan, karena jalan tidak mungkin disertifikatkan. Karena kalau sudah belum jalan itu kan tidak mungkin disertifikatkan. Itu pun dari BPN, dari kampus, ketika ada jalan dia tidak mau. Jalan itu jadi fasilitas umum. Jadi tinggal proses daripada serah terima. Biasanya sih kalau diserahkan ke Pemda, kalau kami minta dari desa, kami mohon jalan itu dari dalam desa, jadi di kewenangan kami untuk mengurus dan mengadu padanya. Nah, ini disengketakan seyogianya sebetulnya ini tidak perlu lagi disengketakan, karena perjanjian jual beli sudah ada, kompensasi pembebasan jalan juga alasannya, dan kesempatan ini yang minta nanti dari bapak-bapak mungkin kalau yang Merdane, Jero Basya, atau Pak Adek juga, yang juga bisa memberikan nanti masukan ataupun hal-hal terkait dengan nanti kasus ataupun pengaduan sampai dengan memberikan kuasa hukum kepada Bapak Budiantawan ADP, Bapak Budiantawan SH, CHD dan CI, serta ADP Komang Sujaya SH. Nah, ini akan secara sekali seyogianya ini bisa kita selesaikan di rumah saja, karena tidak ada orang lain yang satu bekerja, Pak Marja selaku hasil, dan kita semua ini keluarga besar
yogianya bisa kita selesaikan di rumah saja, tidak sampai atau bisa apalagi ke ranah hubungan. Jadi di sini juga dia akan minta keterangan sebagai ada apa sih alasannya kenapa sampai membuat surat kuasa terkait dengan permasalahan akses jalan ini masuk ke Medan ya pasar. Dan jadi Pak juga kami mau itu lama selesainya kasus data sudah sama selesainya karena ada hal-hal yang tidak dituangkan dalam data ataupun dokumen sudah dimuat. Jadi di sini yang kita juga dari Pak Agung oleh bagi hasil menjelaskan keterangan terkait perjanjian umum. Jelas kemungkinan kalau memang dari pihak Medane Pak Jero dan Pak Kadek mau melanjutkan ini ke ranah hukum, jadi kami di sini jelas merasa kecewa betul karena kami selaku keluarga dan termasuk juga pemerintah desa, termasuk juga yang bisa ada tidak bisa menyelesaikan dalam keluarga. Kalau memang mau diselesaikan di sini, mungkin dari Pak Jade, dari Pak Jero Pasek dan Pak Medane bisa kita buatkan berita acara untuk pencabutan berkas atau surat kuasa yang sudah ditandatangani pada 24 Desember 2002. Jadi yang masih menindaklanjuti secara hukum siapa yang tadi disampaikan oleh Pak Jero, Pak Kadek Sejawang akan lanjutkan secara hukum ya silakan, kami siap karena di perjanjian ini pun kami tertuang nama kami juga terkandung di sini tulis Sumatera. Kami siap saja. Dan untuk diketahui kami selaku pemerintah desa juga ada pembinaan hukum dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten tertuang dalam undang-undang desa dan kehidupan 3 dan 47 ada perlindungan hukum. Sedangkan seluruh dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku pemerintah desa. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi harapan kami dari orang Medane Pasar, pada kerja Pak Agung, Pak Biasir juga mohon agar masalah ini tidak lagi berkelanjutan ke ranah hukum atau ke pengadilan, jadi bisa kita selesaikan di sini secara kekeluargaan saja. Mungkin kalau Pak Kadek Setiawan dan Wayan Sumerte mau melanjutkan, silakan kita siap saja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan uraian. Kami selaku pemerintah desa juga mana ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami tutup dengan barang satu. Om Santi Santi. Baik, terima kasih kepada Pak Mikol yang banyak memberikan uraian tentang hukum dan lain sebagainya untuk di pertanahan. Untuk mempersingkat waktu kami lanjutkan acara yang nomor 3, yaitu penyampaian dari pihak Pak Wayan Medane yang mewakili keluarga. Waktu kami persilakan. Terima kasih telah diberikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati yang disebutkan, yang kami hormati Bapak dari Babinsa maupun Babinsa, yang kami hormati keluarga besar dari Pak Biasa, kami hormati Pak Agung Pengembang, sekeluarga yang hadir pada saat siang ini, mengizinkan kami dari keluarga menyampaikan kronologis daripada awal pembelian jalan itu, jadi sampai sekarang ini. Jadi kronologis daripada penjualan pembelian tanah jalan itu awalnya kami sendiri mau jual tanah, ya, saya sendiri mau jual tanah, itu saya sendiri Wayan Medane jual tanah. Setelah itu ada ya siapa yang mau jual lagi itu keluarga numpang, jadi sehingga jadi 4 orang yang jual. Jadi yang satu itu pemiliknya 2, jadi 4 orang. Jadi lokasinya 3 tapi 4 orang yang
awalnya karena Pak Agung ini sebagai pengembang, di mana kalau menjual tanah harus ada jalan, sehingga kami ini sekeluarga ya mencari bagaimana caranya mencari untuk jalan, tanah jalan. Ya ada ke tempat ya ponakan juga ya, karena Pak Konung itu jual tidak mau tinggi dan tidak mau terlalu tinggi karena harga tanah 500 istilahnya, ininya harga jalannya lebih dari tanah. Jadi tidak ini. Nah, sehingga cari lagi, kebetulan ada keluarga kita Pak Bagi Hasil yang membantu pada saat itu, sehingga tawar menawar ya, di awalnya beliau minta 350, nah, kita dengan Wiwite ya, dengan Wiwite ke sana sebagai penghubung daripada jalan, nah, karena belum tahu Pak Bagi Hasil mau dijual apa tidak, nah, saya ke sana dengan Wiwite sehingga mau menjual, tapi karena kemahalan bisa minta keringanan. Pada saat tawar-menawar itu datang ya kita keluarga perwakilan ya, kalau kami ini mewakili adik juga semua ini, terus itu adik itu datang ikut di sana menawar sehingga jadilah jalan itu 250 sampai di mana sudah di lokasi itu udah diukur. Oke kalau gitu. Nah, saya bilang pengembang ya, jadi bilang ya oke, harga sekian, oke, semua keluarga sudah oke, sudah selesai. Nah, ya, singkatnya ya, cerita singkatnya sampai kita sudah membuat akte jual beli. Nah, akte jual beli ada tertera di situ, sudah dibuat. Nah, setelah dibuat, nah jalan ini ya, karena saya memang bayar pada saat itu, karena kalau situ bayar ya semua kena ya, karena di situ harus ada jalan. Kita bayar ya istilahnya jalan itu sudah dipakai kwitansi jual. Nah, begitu karena Pak Agung ya sebagai pengembang itu harus ada terikatan ya dengan pemilik, dengan yang pengembang itu harus pemilik jalan itu jangan sampai nanti ada tidak terikat, nanti ada yang macam-macam itu ya, biar nutup dan sebagainya, sehingga Pak Agung membuat perjanjian itu dengan Pak Bagi Hasil. Saya yang tahu betul neken dengan Pak Kades. Udah selesai. Karena udah pembayaran sudah selesai, jalan sudah selesai, tidak ada apa lagi. Cuma ya artinya ya pada waktu itu ada penggeseran dan sebagainya, ada Pak Lurah menyaksikan semua, ya Anda sudah menyaksikan di tempat lokasi tidak ada masalah. Sekarang timbul masalah. Katanya suratnya itu dia tidak dilibatkan, sedangkan saya yang membayar itu mewakili keluarga. Jadi disitulah saya bingungnya gitu, bagaimana dan sebagainya. Nah, saya karena keluarga sudah saya kasih wejangan dan sebagainya, apa yang diperkarakan dan apa hasilnya nanti tidak ada hasilnya. Jangan kalau ngembang itu ya kita kalau memang minta kebijakan Pak Agung itu lain lagi, secara keluargaan kita apa yang niat kita. Nah itu karena sudah hak jalan itu hak umum. Nah itu sudah saya bilang begitu, sudah sampaikan begitu. Nah sebelum dia pernah ngebel dia beli gini-gini pengembang, oh ya sudah nanti beli pulang, nanti tunggu dulu ada apa ini, nanti kalau ada Bung Haji dulu biar sinkron. Atau ujung-ujungnya dia belum apa-apa sudah menghadap, diajaklah adik saya ke sana dengan ini keluarga saya ajak ke sana, adik saya nyaman waktu dengan bapaknya ajak ketemu karena ada ini dah itu beritanya ada simpang siur karena itu kan jalan kita dan sebagainya, kok kita tidak ada hak dan sebagainya untuk dapat ini dan begitu. Nah timur itu sudah dia cari dia belum tahu. Saya bilang sudah tunggu dulu, beli pulang nanti. Ternyata dia udah melangkah duluan. Nah itulah kronologis kejadian. Nah, sedangkan sekarang ini karena ini sudah selesai masalahnya, nah bapak ini diajak-ajak ini dengan adik itu karena sudah tua dipanggil-panggil dan sebagainya, saya mau hari ini mau mencabut dari kemarin sudah ya, saya mencabut perkara itu. Nah sempat kita kumpul secara kekeluargaan di mana
ya juru gede sebagai orang tua jadi banyak lebah, terus Putu sebagai kepala desa dan sebagai keluarga kumpul kita semua, ini semua kumpul di sana, sudah kumpul dan begitu juga LBH-nya datang mendengarkan. Nah, kesimpulan terakhir bahwa perkara ini tidak dilanjutkan, diserahkan dengan juru gede saja langsung. Nah, kita sudah membuat ancang-ancang juru gede apa tuh kapan kita kumpul. Nah, sudah disepakati tanggal 6. Timbul ada somasi katanya. Nah, akhirnya tidak terjadi. Lapor Pak ini kayak Putu sebagai lurah tuh gini tuh dia saya minta surat keterangan bahwa itu pencabut perkara dia kalau sudah masuk itu dia lebih katanya ikut ya LBH aja gimana ya, ini saya serahkan ke hukum, saya tidak tahu hukum. Ya sudah ya, kalau saya tidak mau ngeken ini pencabutan ininya kuasa ya sudah terserah kamu, termasuk adiknya sudah saya datengin gitu dan berikan penjelasan secara gamblang itu, secara keluargaan dan sebagainya lah, hukumnya dan secara keluarga sudah dijelaskan. Namun dia adiknya bilang ya terserah belinya aja lah, beli. Ya kalau gitu berarti sama. Oke kalau gitu. Ya sudah itu keluarga beli aja buat surat pencabutan daripada ini dari LBH-nya. Cuma dia itu bilang, nanti istrinya bilang susah sekali mencabut nanti ini udah di perkara dia dari maju. Tidak ada susah sebelah itu. Kalau sudah namanya mencabut perkara, ya artinya mencabut surat kuasa, dia tidak ada hak lagi. Siapapun jadi LBH-nya sudah haknya itu sudah cabut. Kecuali sudah sidang dia cabut dan lain lagi. Ini baru reka-reka saja. Nah itulah secara singkat saya jelaskan masalah kronologis kejadian dari tanah ini yang diperkarakan itulah. Jadi dia tidak masuk di dalam perjanjian apa yang itu yang buat itu dengan Pak lagi hasilnya itu yang dia hanya itu saja, yang lain tidak ada permasalahan. Jadi itu yang karena dia tidak ikut gitu. Kenapa tidak ikut kan sudah saya bilang saya sebagai bagian ya wakili ya karena sudah tidak tahu dan terserah dia gitu. Jadi dia sudah upaya sekali. Jadi upaya berkumpul sudah diserahkan dia kembali lagi dan tidak tahu juga apa istilahnya gengsi dan sebagainya tidak tahu juga. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kami tutup dengan paralisasi. Terima kasih Pak Wayan yang telah banyak memberikan keterangan penyampaian. Masalah selanjutnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Wayan Perdana yang pertama adalah terkait rencana jual tanah, mencari akses jalan itu juga yang juga ketahui itu yang dulunya di tanahnya gede itu sebelumnya itu karena dihargai sangat mahal dan kita tahu persis itu, jadi mencarilah akses jalan lain itu Pak Wayan berjasa. Nah jadilah di sini negosiasi yang dulunya direncanakan dikasih beli 350 jadi 250 sampai dengan yang sengaja terjadi jual beli lahan untuk akses jalan dan dibuatlah akte jual beli di notaris. Setelah itu, untuk memperkuat akses jalan tersebut jadi dibuatkanlah kembali perjanjian kompensasi pembebasan jalan. Nah ini untuk menghindari saling klaim. Ya, karena sebetulnya di perjanjian jual beli ini sudah jelas atas penjualan ini pihak ke-1 itu adalah Wayan Pasar Rebun, Tuan Kade Bagiade, Kade Setiawan, Wayan Perdana, Tuan Sumerpe ini menanggung seluruh biaya pembebasan jalan masuk selebar 5 meter menuju sampai pada tanah yang dijual sehingga tanah tersebut memiliki akses jalan yang sah dengan lebar minimal 5 meter. Bukti pembayaran pembebasan akses jalan menuju lokasi tanah diberikan kepada pihak kedua. Artinya dikira untuk mengikat agar jalan itu tidak diklaim, saling mengklaim itu karena perjanjian nanti kan kita OMB kompensasi pembebasan jalan. Nah itu. Jadi itu yang bisa dijelaskan oleh Pak Wayan Perdana. Jadi mungkin dari Juru Pasar dan mari tambahan atau ada seperti itu ya.
Jadi memang menyerahkan adanya dalam proses. Tapi negosiasi terkait jalan, baik dengan Pak Wayan Bagiase, dengan Pak Agung, jadi memang menyerahkan ke Pak Wayan Merdana, dulu ada sekarang Dan Panten nanti sudah di sini bicara menyerahkan, nanti lain lagi sepertinya itu pun. Nah jadi mungkin lanjut. Baik, saya lanjutkan acara berikutnya, acara yang nomor 4, penyampaian dari Pak Wayan Bagiase selaku penjual tanah untuk akses jalan. Itu kami persilakan. Nah, mungkin kita ingin tahu kan bagaimana dasarnya kan. Yang tanya Pak Wayan membeli gitu sebelum dia memberikan jalan untuk tanah bapak semuanya dia datang ke rumah saya. Belum dia ladini dulu, harga belum pasti dulu. Setelah itu kan lagi perempat apa belum? ya, yang ada juga ada Itu dia itu juga ada karena dengan konversi 220 dia kasih dia tidak mau. Pasti datang lagi perempat ya itu saya keluarga. Nah dalam silakan aja kan saya kasih 2,5 terus bukan jalan itu saya dari dulu mulai ini lah rumah tuh saya maunya kan tidak dijual ya untuk bukan jalan pas saya menjual tanah bukan jalan bisa dibantu. Bapak saya bicara bisa dibantu. Pertama, bapak saya itu tidak ada kepentingan menjual tanah. Nah, karena membantu saudaranya untuk memberi akses jalan berkaitan dengan penjualan yang di belakang, dibantu dengan kompensasi, bukan jual beli, kompensasi. Ya, 250 seluas yang tertera di perjanjian tadi. Cuma kenapa bapak saya mau melepas? Karena ada deal yang diselesaikan oleh mereka berdua atau siapa? Mungkin Bapak Agung. Nah, deal itu kita tidak tahu bapak bongkar. Katanya kalau ini jalan juga bukan jalan umum, jadi ini kompensasi kita berdua aja gitu kasarnya. Itu kan ceritanya dulu. Bapak ada ininya surat hitam di atas putih, ada saksi ada. Terus mana suratnya? Tidak ada. Nah itu, jadi bapak akses jalan itu bukan menjual pertama, bukan menjual umum, jadi membantu saudaranya untuk bisa mendapatkan akses jalan terkait dengan Pak Agung mau membuka perumahan. Jadi kata jual beli itu, maaf ya saya tidak tahu hukum, apakah jual beli itu sah kalau ini kalimatnya kompensasi jalan umum Pak. Jadi ya saat ini bapak itu sudah artinya sudah melepas tanah itu, cuma kata jual beli itu sah enggak itu? Biar tidak ramai di belakang kan. Kalau jual beli itu secara hukum ya jelas lepas lah bapak tidak mau ikut. Tapi kalau kompensasi ada deal yang selesai dibicarakan bapak dengan pihak yang kedua yang lain, apa deal-dealnya itu seperti bapak bilang nanti kalau ada yang menggunakan akses itu bisa kompensasi ke kita atau yang memerlukan bagaimana itu saya tidak tahu itu deal karena tertulis dulu ada saksi yang bilang. Yang tahu itu aja dulu dari yang keterangan bapak. Mungkin ada bapak lagi tambahan masalah. Ada lo mau disampaikan ada Deal itu Pak, deal bidang itu terkait dengan Bapak sehingga mau melepas. Jadi terkait yang ditanyakan itu jual beli ataupun kompensasi jelasan jalan ini sudah dituangkan soalnya di perjanjian kompensasi nah ketika memang itu diperuntukkan untuk jalan sesuai dengan peraturan yang diatur memang ada peraturannya dan terjadi yang tidak mendalami sekali karena baru kemarin saya pelajari dikit kemudian juga seperti ini di daerah Kerobokan. Nah ketika itu dinyatakan jalan memang itu sudah menjadi fasilitas umum cuma memang akses pulau utama memiliki aksesnya itu kan Pak Bagiase jalan Pak Agung di sini yang dituakan. Jadi dari bila mana Pak Wayan Merdana Pak
Agung dan Pak Bagiase itu mau mengembangkan usaha ataupun yang lainnya, itu tidak ada hambatan yang lain dari yang lainnya itu jenis kami. Tapi kalau sudah itu dinyatakan sebagai akses jalan itu sudah menjadi fasilitas umum. Jadi kalau dicari peraturannya, saya tahu yang Artinya kan sejarahnya tidak berbunyi suara bapak saya bahwa Iya. jalan itu kita yang punya berdua itu. Saya Nah, itu kan. nak asal kalau Pak ten dijual, oke anggapnya jalan bapak. Berangkat kan selesai. Iya. Anggapnya beli itu jual beli itu. Iya. Kan tidak begitu deal-dealnya. Akhirnya ada deal-deal dijual lah, dikompensasi lah. Karena ada deal-deal tadi. Karena ketika itu tidak dinyatakan jalan, itu terus kedepannya akan menjadi sengketa saja. Ketika ada pengembangan yang lain, ada sengketa lagi. Terus berikutnya ketika nanti mudah-mudahan lama kita anak juga kedepannya juga akan sengketa. Makanya ketika pemerintah itu mencari jalan tengah, nah ketika sudah akses jalan agar tidak bermasalah, tidak klaim jadi fasilitas umum. Itu mana? Jadi itu yang prinsip sekali. Terima yang itu kan. Iya. Ya, artinya biar selesai sampai hari ini aja. Iya. Berlanjut bapak yang ikhlas silakan. Tapi Sesuai hukum, aksesnya silakan. misalnya kalau Pak Wayan Bagiase mau menggunakan akses jalan itu tidak ada Sudah milik bersama ya. Silakan. Intinya sekali. Keputusan bapak sekarang biar tidak bermasalah besok silakan sesuai apa yang terbunyi di tuan. Ya. Jadi milik bersama dan Karena bapak saya mungkin dukung mengharap barang Iya, boleh. jadi karena ini sudah dinyatakan jalan, Iya. jadi otomatis jadi fasilitas umum. Cuma ada katanya beberapa perjanjian dengan Pak Agung belum terrealisasi. Pak Agung ya, ampun. Nyender punya bapak, tanahnya bapak. Iya, dia lah bermasalah. Wajar. Ya nanti. Nah, itu berarti dari Pak Wayan Bagiase itu keterangannya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Wayan yang telah memberikan keterangan mengenai jual beli tanah. Selanjutnya kami lanjutkan acara yang nomor 5, penyampaian dari Pak Agung selaku pengembang. Untuk itu kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jam siang iki sareng sami. Pertama yang matur sumedahat puniki sampai kini kami yang ditiang puniki Pak Mkel sareng Ido Jerupian ya. Kami hormatnya karena puniki Bapak Babin, Bapak juga semua niki perjuru staf semua dikirim kantor pusat Kabupaten. Kantor Bapak Jero Pase ane mami yang tiang niki kantor keluarga Pak Wayan Medana, Pak Wayan Bagiase juga yang menghormati, pokoknya kami yang peniki yang menghormati ya. Jadi pertama di tiang niki mewakili anak di tiang peniki selaku direktur PT Kesna Agung, di tiang sekretaris komisarisnya di tiang niki nggih. Belum nikah anak niki perusahaan kecil, perusahaan keluarga peniki tiang sambilan peniki berusaha sambil turun ke masyarakat. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pak Meke, Pak Brian yang sudah meluangkan waktu dan juga memberikan perlindungan kepada warga kita semua, kita warganya semua. Jadi penghargaan yang luar biasa kami sampaikan kepada bapak-bapak semua di sini. Itu yang pertama. Dan juga kami tak lupa menyampaikan permohonan maaf seandainya di luar kemauan kami ternyata terjadi mungkin kesalahpahaman di antara kita. Itu sebagai manusia biasa, kami atas nama PT Kesna Agung memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kronologi kami adalah dalam hal ini kebetulan kami PT Kesna Agung itu sejak tahun 2009 itu kita biasa melakukan terjun ke masyarakat, dan kami juga bisa seperti ini sekarang itu berkat kepercayaan masyarakat. Jadi bagi kami itu adalah kepercayaan masyarakat itu yang utama. Tanpa kepercayaan masyarakat kami tidak akan bisa apa-apa untuk bisa berkontribusi di masyarakat. Sejak tahun 2009 kami sudah punya pengalaman dan prinsip kami di PT Kesna Agung adalah menjalankan usaha kami itu berdasarkan asas filsafat kita yaitu Trihita Karma. Nah, bakti di kesunan, di betaro, demikian
luar biasa, itu kita harus sebenarnya. Kemudian dia menjaga hubungan harmonis juga dengan masyarakat, kemudian juga dengan ya lingkungan. Jadi yang berbangga sekali, senang sekali kalau sudah suatu persoalan itu, apalagi dipimpin oleh Pak Mekel, dipimpin oleh Juroklian, apapun rasanya yang dia bisa perbuat demi kebaikan kita bersama, terlepas dari soal salah benar nih. Kalau soal benar itu kan pertama hidup berdarah sana uning, kemudian nanti kalau masalah benar ya di pengadilan kita cari lagi kan kita. Tetapi demi kerahayuan, kedamaian, para separuh, penayu, pun yang sedapat mungkin yang berusaha untuk mengarah ke sana. Dan Titian juga dalam hal ini salut sekali lagi dengan Pak Mekel dalam usaha. Nah, kronologinya adalah seperti berikut. Titian kalau pertama itu, kalau nggak salah dia sempat buat kronologi pemikiran. Maunya sih dipresentasikan, tapi ya belum berikan waktu. Itu tanggal, kalau nggak salah itu dia punya kronologi pemikir yang buat kejadian apa, karena semuanya itu pakai dokumentasi. Kronologinya peniki tanggal 9 November 2019 niki mungkin dengan perantara Bapak perantara Pak Wayameto dan teman-teman bersama Pak Iwayan Merdana SPD peniku datang ketemu kami menawarkan tanah ring kerobokan. Dia kebetulan ring kerobokan baru pertama kali dia ring kerobokan bikin. Kalau desa lain pun sering di Penarungan, pun sering itu yang saya lihat. Kemudian pada waktu itu kita Pak Wayan bilang punya tanah keluarga besar 49,6 are. Harga jualnya kalau nggak salah itu mungkin sekitar 55 atau berapa. Akhirnya kita nego-nego sepakat harganya 53 kentan. Yang pada waktu itu tanya ada punya jalan belum, karena dia bagi kami pengembang yang utama itu jalan bukan tanah. Kalau jalan tidak ada berarti kami nggak jadi beli. Nah gitu. Jadi jalan Pak Wayan menurut jalannya ada, itu semua keluarga yang punya. Jadi karena ini keluarga punya dan dia tidak tahu istilahnya secara lapangan, dia tidak tahu di lapangan, dia tinggal beli bersih saja. Pak Wayan kalau gitu berapa nih 53 juta per arus sudah tanggung jalan. Jadi yang per jalan tiang biasanya 6 meter, tapi ini karena kawasan besar biayanya dah 5 meter kan apa-apa. Jadi kita sepakati pada waktu itu wenten kwitansi dan perjanjian awal tanda jadi 25 juta, kemudian luas tanah 49,6 are, kemudian di pasal 4 tertuang penjual wajib menanggung jalan masuk menuju tanah yang dijual 5 meter. Wenten fotonya, wenten perjanjiannya dalam perjanjian kecil itu yang hanya dengan Pak Wayan saja. Yang percaya karena beliau adalah mantan Kapolsek di Kapolsek dan juga guru dan sebagainya, pengusaha yang percaya sekali sama beliau. Nah, terus kemudian akhirnya beliau berjanji akhirnya akan mengumpulkan Pak Wayan. Nggak mungkin dong, karena Pak Wayan kan 7 are ya, 7 are. Nggak mungkin saya hanya beli 7 are letak di tengah tak jalan, nggak mungkin gitu. Kalau nggak jadi ini dibatalkan Pak Wayan, kembaliin uang saya gitu. Tapi akhirnya beliau tepat waktu tanggal 4 Desember 2019 Pak Desember datanglah semua keluarga Pak Jero, Wayan Pastor Rembun, Pak Ketut Badiade, Kadek Setiawan, Wayan Sumerto dan Pak Wayan Merdana sendiri datang membawa 4 sertifikat itu atas nama Pak Wayan Rembun 14,25, Pak Kadek Setiawan dan Wayan Sumerto 11,75, Pak Wayan Merdana 7,90. Harga jualnya 83 juta dan yang memberikan 53 juta harga jualnya per are, dan dia memberikan uang muka saat itu 800 juta totalnya. Jadi pelunasan dijanjikan 30 April, kemudian kalau terlambat diberikan 3 bulan sampai 30 Mei. Pasal 5 menyatakan, sudah dibacakan apa tadi? Atas penjualnya pihak penjual menanggung seluruh biaya pembebasan jalan. Jadi kira-kira sumber permasalahan sih biasa di masyarakat biasanya. Nah, kadangnya tanah sih lah jalan, beli yang jalan gitu biasanya masyarakat ngomong, jadi dia nagih beli jalan. Pada fisik jalan itu tidak ada yang bisa dijual belikan sebenarnya. Jadi
pemahaman dia nggak sempurna, mungkin ada yang lebih pintar hukum, dia nggak sempurna pemahaman dia. Tapi kenyataan masyarakat nanti dia pembahasan jalan Pak Agung biasa kan, jadi masyarakat itu berpikir dia membeli jalan gitu. Mungkin ini sebagai sumbernya, wah dia anggap dirinya membeli jalan dan jalan itu dimilikinya seumur hidupnya, mungkin itu mungkin perasaan. Nah tapi dia mesti pengalaman dia mungkin udah 3 kali juga ada miskomunikasi sistem jalan ini, biasanya kita tempuh sih belum pernah sih yang tempuh melalui jalur hukum, jadi biasanya selesai dijelaskan dengan musyawarah mufakat semaksimal mungkin kita lakukan gitu. Nah jadi dia karena pengalaman sampai masalah jalan, dia nggak bisa membiarkan Pak Wayan Mardhano hanya buat jalan, membuat perjanjian jalan sendiri gitu, karena nanti pernah kejadian sekali juga itu di Batu Bulu itu ya tanahnya udah hampir lunas, sudah kita bayar, jalannya nggak dibayar-bayar. Saya yang berurusan jalan terakhir mahal jadinya gitu kan. Nah karena itu saya ini tanggal kejadiannya itu 4 Desember ya, 4 Desember dan syukur Pak Wayan Mardhano akhirnya tanggal 6 Desember dari 2 hari kita betul-betul begini udah mengeluarkan uang 800 juta jalan Kolekawan nih gitu, ya kan? Ya, tanggal 6 Desember akhirnya baru kita ketemu di kantor desa ini sama Pak Wayan Bagieso, bersama Pak Wayan Mardhano, sama istrinya juga ikut. Ini lama nih menjogja kan, jadi sama Pak Mukal gitu. Mungkin yang sih ngadep jalan, yang sih ngadep ke dua-duanya. Nah jadi beliau juga punya deal-deal katanya dengan Tiang. Beliau tuh selalu minta di Pak Agung, kalau pengembangan berikutnya Tiang harus mana lagi gitu. Kalau pengembangan berikutnya Tiang harus mana lagi gitu. Dia selalu bilang Pak Wayan, begitu kita melepaskan sesuatu, istilah mana lagi itu tidak bisa dilindungi oleh hukum Pak Wayan. Tetapi kalau barang magai selaku perantara, kan Pak Wayan Pak ini, ya Pak Wayan dong jadi maklarnya. Itu deal-dealnya. Jadi yang dimaksud deal itu nanti kalau laku, kalau ada pengembangan berikutnya. Karena Pak Wayan yang paling tahu, kan Pak Wayan yang paling tahu situasinya. Kemungkinan Pak Wayan yang bisa menjadi perantara itu. Nah itu di BWT tidak perantara ini. Tapi kalau secara transaksi, sesuatu yang sudah ditransaksikan, apalagi berupa jalan, itu tidak bisa lagi transaksikan seluruh kalinya. Kecuali mungkin sistemnya sistem kontrak, itu beda. Ini rumah kontrak nih, habis masa berlakunya, ya kontrak lagi ulang perpanjang, itu beda. Itu deal-deal. Nah terus dia kira ini ada kecemburuan masalahnya gitu Bapak nih. Karena mungkin Pak Wayan Bagieso kenyataannya mendapat kompensasi lagi setelah pengembangan berikutnya gitu kan. Nah dikira lagi mungkin dia mau kompensasi padahal narago beli bidang jalan gitu. Nah beliau yang tegaskan Pak Wayan Bagieso itu tidak mendapatkan kompensasi untuk kedua kalinya, tidak. Karena untuk pengembangan berikutnya itu yang membahas bulannya Pak Dewo ya, dan juga harus melewati lagi tanahnya Pak Bagieso. Nah dia mampu dengan gambarnya itu yang dikirim ke Pak. Di gambar yang kedua itu, di gambarnya Pak yang pertama itu perjanjiannya adalah 5 meter kali panjang 25 meter kurang lebih sekitar 5 aro contohnya 5 aro lebih. Kompensasinya 20. Jadi kalau yang hitung-hitung itu secara bisnis kebetulan yang pengalaman di tempat lain itu keluarga besar harus bersyukur karena ketemu Pak Wayan Bagieso yang baik hati. Karena kalau di tempat lain biasanya lebih mahal dari itu, gitu. Nah ini kan keluarga besar menjualnya 53, beliau jual 5 aro dengan harga 50 juta per aro, kan lebih murah. Nah tempat lain biasanya lebih mahal. Itu pengalaman Cian ini kan Cian kerja. Ini lah bisnis soalnya. Nah, Bani sih beli mana gitu nih? Bani beli ini nah. Apa ya? Nah, untuk pengembangan berikutnya ini yang sekaligus laporan yang sudah Pak Betul. Dia juga tidak mungkin yang mencari gini tidak kebetulan ini teman-teman di lapangan nah, para perantara politik kan nak tugasnya gitu kan ya tugasnya. Aku ada kita nanya gitu. Tawarkan lah yang oleh Pak itu Pak Gong di belakangnya. Punyanya Pak Sudano, sarang Pak Dewo gitu. Oke kan menjalani kan ini jalan beres gitu. Lewat mana? Lewat Pak Bagieso dan lewat Pak siapa namanya Pak Bajul.
Mereka jalannya, dia udah beres, pokoknya Pak Pujano aku nanggung gitu. Dia biasa, tapi dia tinggal terus saja karena semuanya sudah dia ya agak kan ada katanya berapa waktu itu 55 yang ikut itu akhirnya dapat ada 49 itu jadi 49 itu sampun dapat jalan kinten nah sampun tas kinten dan pemerintah masalah malih sampun yang Pak Bagian yang untuk kedua kali kompensasi kedua itu jalan yang digunakan itu kan di gambarnya itu berapa ya di gambarnya itu jalan yang pertama yang diganti kompensasi keluarga 20 juta itu 5 arel. Terus jalan yang dipakai oleh Pak Sujano lagi tanahnya Pak Bagias lagi adalah 1,52. Pun digambarkan pun 1,52 gitu. 1,52 itu dapat kompensasi 1 juta gitu. Berarti 1,5 yaitu lebih mahal dikit dari patahnya. Pokoknya itu 50 juta per arel, kalau ini mungkin sekitar 70 juta per arel, lebih mahal dia dapat. Tapi itu kembali soal bisnis, berapa orang dia yang punya, kan dia yang punya. Jadi dia tegaskan di sini bahwa Pak Bagianso tidak mendapatkan kompensasi apapun lagi atas kompensasi yang sudah diterima dulu oleh keluarga besarnya Pak Bayan Bapak. Jadi sehingga ini yang harapan kualifikasi sampunan jero ya pase salin akse nak terbentan dia menjual lagi yang sudah diberikan terbentan nak agane boleh kompensasi karena makin lagi lagane kenal lagi 1,5 nih di dot pangkung 2 kali tanahnya diambil. 2 kali tanahnya dan yang sudah lewat dulu itu terbentan kan itu yang dan secara hukum memang tidak boleh lagi mendapatkan kompensasi atas yang sudah. Tapi kalau punya hubungan baik dengan para yang bekerja di lapangan, masa kayak komisi itu soal lain. Oke, terus yang berikutnya Pak Bajo itu 160 tanahnya dipotong 1,60. Sehingga harusnya yang dados pencen nah pikir keluarga besar orang kami ngirim kayu-kayu sarang-sarang. Nah, yang minta kurang jelas nanti ngirim dugaan malih. Sekali dia matur dumun dia nak dijupun dia metu masang biasanya dia nak punya hubungan baik dengan keluarga besar sampai ke radionya dia ingat masih waktu Pak Jero Pasok datang ke rumah Titiang ini kok nak banyak dipelintir Titiang dibilang membentak-bentak tuh dijauh dia napi ya orang yang datang juga polos-polos semua tak ada yang marah-marah membentak-bentak tak ada bahkan sampai ke luar pintu pun dia tuntun tangannya beliau anaknya kalau anak isir sampai ke pintu dia berbicara tentang Ring Puro Darjo dia merasa tersentuh hati karena dia nak dia nak isir dia percaya pisan Ring Puro Darjo tapi yang dia bisa bantu semoga dia bisa memiliki kemampuan untuk mempunyai penapi Ring Puro Darjo dia saya tuh Pak yang sesudah sampai wanita dia bisnis yang kira sih sampun selesai masalahnya karena Pak Wayan Medano sekeluarga sampun las cario ikhlas dumun menjual dengan harga sedemikian ikhlas juga menjual dengan menyiapkan jalan. Nah kalau sudah jalan kalau definisinya jalan itu biasa undang-undangnya langsung yang menggurui ini dipelajari sarang-sarang kalau undang-undang Pak Mutal sama menjelaskan tadi dan berdados malih akan kita klaim milik kita, milik ini, tetapi kalau menggunakan kilometer dados sesuai dengan hukumnya lalu lintas kan ya, parkir mobil berapa boleh kita nggak ketertiban umum gitu ya ini dia bentuk nyetop tentu hidangi lagu kecuali ya misalnya upacara dan sebagainya sementara itu dulu kayaknya masih saran kami nanti jangan lunas dikirim Bangladesh saran kami ke Pak Dirkian yang dados dari Pangarahayu juga saran kami yang pada prinsipnya nanti pun yang merupakan petunjuk dari desa dari Pak Mekel sedapat mungkin yang pasti akan mengikuti ada yang punya prinsip di mana kita datang sana kita harus memberikan kebaikan. Tinggal yang nak tunjuk mantan dumugi Jepang presiden yang nyala sesidang sidang. Itu mantan itu yang betul. Nah, yang harap Pak Wayan juga karena Pak Wayan yang paling intensif berkomunikasi dengan Titian
Akhirnya diusahakan semuanya saling lagi dua apa dia? Lagi dua Pak, siapa Pak Setiawan, Pak Smete lagi satu, kalau bisa ya coba diajak ngomong bagaimana caranya. Kalau memang ada yang bisa bantu, mungkin dia usahakan lagi yang bisa bantu. Yang mana yang membantu, yang mana yang bisnis sendiri kita lihat, kita bedakan. Di perjanjian punika sampun tertera butir-butir bahwa Pak Niki Pak Sedana ya kalau salah paham itu adalah pembebasan jalan dilepaskan untuk negara. Nah, Artinya gini apa? Oke. Bapak yang ini kan omongan Pak yang Iya, kemarin iya, itu iya. bahwa A, B, C, D tak ada penjual, tak ada pembebasan, tak Iya. ada diserahkan ke negara, Iya. balik diserahkan ke negara. Yang Nah, dimaksud apa dengan yang bahas penjelasan dulu? pembebasan ke negara itu diserahkan kepada negara itu artinya kita sudah itu jadi jalan, selebihnya berlakulah undang-undang negara. Artinya kan di negara nanti yang karena kemarin yang mana kapan negara itu mau menerima serah terima gitu. Pemahaman tiangnya cara blok itu kan di negara serah terima di presiden itu undang-undang serah terima kan gitu. Artinya itu sudah dialokasikan untuk negara. Nanti artinya berlaku undang-undang yang sesuai dengan tempatnya. Jalan ya kan undang-undang jalannya gitu. Nggak boleh diberikan lagi. Ini sebagai informasi mantap. Kami sekarang di perumahan itu, apalagi perumahan subsidi itu perumahan pemerintah, di peraturannya ketat pisan. Jadi setiap baru kita masuk membuat perumahan itu, kita harus menyerahkan pasos. Kalau pasos-pasosnya nggak diserahkan, berarti kita tidak akan keluar IMB-nya, kita makin memecet. Jadi ini otomatis kalau sudah berjalan seperti itu, IMB sudah keluar, berarti artinya semua pasos itu sudah diserahkan ke Perkinta mungkin. Perkinta itu sebagai perpanjangan dari pemerintah daerah. Nah, itu yang kita laksanakan. Sehingga dengan demikian jalan itu pun sudah masuk mungkin di peta BPN, sudah kelihatan di Perkinta. Nah, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengklaim sebagai milik pribadi. Artinya, kalau dulu Pak bagi aso tanahnya sampingnya di depan jalan, pasti otomatis nggak perlu buat perjanjian, bisa membuat ruko ke depan, masuk ke depan sesuai nanti peraturan rukonya kan tidak ada undang-undangnya situ berapa boleh mundur berapa gitu kan bisa ada di IMB-nya kan ya itu negara punya urusan ya, nah di Kementerian yang matur mungkin ibadah penelitian sama kami apalagi juga Pak Mekel, Pak Rian tadi luar biasa demi kerahayuan di kerobokan kedamaian di kisaran kami reguler yang juga punya kepentingan untuk itu giring dia ataskan musyawarah nanti disagatnya singsa sagatnya mungkin salah paham atau mungkin kekeliruan yang atas pengiring dia carikan solusinya jadi karena yang sampai dan dengan ke pengadilan nanti tadi masih Taiwan ikan kadang menang jadi kalah kan dan sebagainya waktu kita akan berkembang di Om Santi. Jadi semua Pak Agung sudah menjelaskan secara terkait dengan kronologi pemilihan itu seperti apa juga yang saya sampaikan terkait dengan aturan jalan memang terkait perumahan subsidi itu juga kita baca-baca nanti akhirnya ya itu memang seperti itu langsung harus serahkan sebelum JB dan semua seperti baca-baca memang jangan itu tidak bisa mungkin sebetulnya nanti pun sudah baik sekali dan sudah lengkap cuman mungkin miskomunikasi daripada beberapa pihak terkait dengan strategi mungkin. Baik, terima kasih kepada Pak Agung yang telah menyampaikan paparannya dari awal sampai akhir. Dan acara selanjutnya acara yang nomor 6 masukan atau sambutan dari Pak Jero selaku penyampaian syahadat. Acara berikutnya acara yang nomor 6 kami mohon kepada Pak Wamen Ambinas untuk memberikan penyampaian atau keterangan.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya yang dihormati Pak Mentol, Pak Agung, serta Ibu, Ibu Agung Artis Krisnawati Putri, dan seluruh yang sudah hadir hari ini. Jadi sebenarnya apapun masalahnya, jika yang punya masalah mau datang, pasti ada solusinya. Tapi sangat sayangkan Pak Ade Setiawan sekali tidak mau datang. Padahal kalau kita lihat di sini juga kita baca-baca dan kita dari Pak Agung, sebenarnya ada miskomunikasi. Hanya pemahaman Pak Ade Setiawan dengan pemahamannya Pak Agung dengan Pak Bagias itu tidak nyambung. Kalau saya baca di beberapa data ini. Nah, kalau beliau mau datang, sebenarnya apapun yang jadi permintaan beliau Pak Ade Setiawan, saya rasa kalau sudah dibicarakan dengan Pak Agung pasti akan ada jalan keluar lah, tanpa menempuh jalur hukum yang seperti yang ribet juga, membawa waktu tenaga kita, pikiran. Jadi yang menuntut sekali nggak datang, bagaimana kita bisa menyelesaikannya seperti itu ya. Tapi kalau beliau apakah juga hanya menggunakan jalur hukum dan pengacaranya, ya tak bisa itu kita serahkan juga kepada Setiawan ini seperti itu ya. Cuma apakah di perjanjian ini kalau saya baca di pembayaran pembebasan akses jalan menuju lokasi tanah diberikan kepada pihak kedua terkait hal tersebut, pembeli dan atau pemberi kuasa tidak pernah menjual tanah yang dijadikan akses jalan tersebut kepada Ibu Gusti Agung Artis Krisnawati Putri, hanya dipergunakan sebagai akses jalan menuju tanah milik pemberi kuasa sesuai isi perjanjian jual beli. Mungkin di poin ini bagi Pak Ade Setiawan, kalau saya simpulkan sementara, beliau itu berpikir seperti ini. Jalan itu hanya sampai di tanah yang beliau jual dulu. Nah, ketika Pak Agung mau buka akses baru tanahnya Pak Dewa, mungkin dia keberatan. Kalau nggak salah saya simpulkan seperti itu. Begitu Pak Agung mengembangkan lagi BTN yang di belakang itu dengan membeli lahan lain, Pak Ade Setiawan menganggap bahwa si penjual Pak Wayan Bagiasih tidak pernah menjual dan beliau pun harus dapat kompensasi daripada pengembangan berikutnya. Nah ya, inilah yang menjadi kalau permasalahan selama ini. Nah, ini kalau sudah sama-sama ketemu kan enak ya. Ini tidak mau ketemu bagaimana mau kalian? Kalau sudah kekal mau lewat pengacara, mungkin pengacaranya nyuruh nggak bisa datang. Ya kita dari desa tak bisa ngomong apa. Ya kita ladenin saja. Kalau dia mau lanjut ya lanjut seperti itu. Tapi kalau dia bisa datang, mungkin dari komandan saya ini bisa pendekatan kan keluarga kita. Ayo datang, nanti kita sediakan waktu lagi, ngomong baik-baik biar tidak salah pemahaman seperti itu. Kan alangkah baiknya. Karena kita juga lewat pengacara, lewat hukum perdata, lama juga prosesnya. Dan belum tentu juga kita benar kan itu, masih dibaca dulu, dikaji di sana. Ya kalau kita sih nyaranin ke pihak keluarga, mungkin dari nanti mungkin bisa pelan-pelan lah kasih masukan kepada Setiawan dan Pak Bagiande ya yang menurutnya ya. Yang dulu apa ya, kalau bisa dimediasi seperti enak sekali apa sih yang jadi tuntutannya, terus nanti diberikan pemahaman oleh Pak Agung yang sudah ketahui dari awal sampai hari ini seperti itu. Itu aja sih kalau dari kami, pendekatan dari keluarga itu penting, dari Bapak, dari teman saya penting sekali. Kalau sudah ada pendekatan mungkin sekarang dia tidak mau, tapi kalau dikasih pengertian mungkin dia mau. Harapan kita sih biar bisa kita ambil masalahnya secara keluarga ini, saya nggak sampai lanjut ke hukum. Kasihan Pak kalian juga buang-buang waktu banyak kerjaan, datangi lagi sidang kan kasihan juga Pak Mokal. Pak Suyanisi juga kasihan. Itu aja dari saya. Mungkin dari Pak Babinsa ada tambahan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagian terhormat dan saya keseluruhan Komnas saya Pak Agung dan juga Pak Ibu semuanya hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji bersyukur kepada Desa Mediasi atas rahmat hasilnya pada siang hari ini. Kita dapat duduk bersama-sama di sini menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama. Pada intinya dari kami selaku Babinsa Desa Kerobokan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Komang sendiri, Pak Kapolres,
permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Perobokan ini saya rasa karena miskomunikasi yang banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak sendiri, Pak Bayan Mudana, Pak Agung, Bapak Budi Ase, yang sudah ceritakan masalah kronologis kejadian permasalahan ini sudah terang-terang, sudah tahu kita semua, ya, sudah tahu. Jadi permasalahannya mungkin ini miskomunikasi antara keluarga. Saya rasa mungkin dari pihak keluarga mungkin adakan pendekatan lagi secara terus-menerus pada Pak Kadek Setiawan, agar permasalahan ini kalau bisa diselesaikan di lingkaran desa sendiri. Ya. Kalau kita lanjutkan juga permasalahan ini juga, menurut kami kalau kalah juga pasti ada uang keluar, kita pasti akan rugi di sana juga. Ya, kita akan rugi, sudah rugi waktu, ya, pikiran, tenaga. Nah, jadi kalau bisa ya ada pendekatan terus menerus sehingga beliau mungkin bisa tergerak hatinya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Tadi sendiri juga kita lihat bersama Pak Pilihan Desa Adat sudah sampai ke sana untuk ngajak ke sini, ya, ngajak Pak Wayan Setiawan untuk ke sini, dan pernyataan beliau juga di sana juga bersama-sama untuk mengawal dan menuntaskan permasalahan itu, sehingga tidak lagi ada terjadi hal-hal yang permasalahan kecil jadi besar. Ya, kami selalu mencegah itu. Kami selalu bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu. Dan kami juga berharap mari kita sama-sama, ya, mari kita sama-sama untuk berbuat baik untuk Desa Perobokan ini sendiri. Ya, saya rasa mungkin dari kami itu aja. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita menjalin lagi silaturahmi, ikatan emosional antara kita semua, sehingga ke depan lagi kita dapat berpikiran positif, jangan saling mencurigai. Ya, kita harus berpikiran positif, ya, itu yang terbaik. Saya rasa mungkin dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya dengan Pak Santi. Santi. Terima kasih Pak Komang dan Pak Mokses yang telah banyak memanfaatkan teknologis dan pekerjaan dan untuk singkat waktu kami lanjutkan acara yang berikutnya, penyampaian dari Bapak Pilihan Desa Adat Perobokan. Waktu kami persilakan. Ngajar dari lokal kita kami yang ada di dalam ini lebih lima dan bisa sekalian sebagai di kantor keluarga sambung ngakir yang konsumen ya sebenarnya orang dari asun orang keluarga yang kiri keluarga besar yang dan bergabung. Halo, saya banget Ustaz yang keluarga kakek jajing itu lagi. Ini banget kalau Ustaz yang dia itu satu. Ya ikut warawiri dalam hal penanganan ini. Kalau bidang serang sami dan tersebut di dalam satu sisi. Kemudian ini sesantiang berbagi melakukan ada 7 pengasuti, kemudian ada susunan sami mengenai diri para mereka makhluk rakyat di dalam tersebut kayu terakhir. Namun sekali nanti beliau berarti suara patro dan kebanyakan pengkal bisa ngambil bagio. Inilah merupakan suatu forum terkecil yang ada di bawah penyelesaian masalah publik apapun yang ada. Selalu kita selesaikan dengan koordinasi, federasi dan sinkronisasi. Yang sampun sekali sampun iki pangabak ini, manut sekali nanti dua sampun pungkaran, kerausan, kuningannya. Dan ini menyertai pihak-pihak yang berkepentingan, pihak penjual, saling membeli tanah, pihak pembeli, pihak yang benar jalan akses, nanti bahwa bagi hasil, berarti saya pakai pakai sampul Pak Kabin tentu tak bisa. Yang dia ini, manut sekali nanti dua waktu ini, utamanya ring Pak Kabin karena Pak bisa. Yang rawat teke mantan ini kadang Setiawan, tentu enten basa-basi jadi pajak. Ini gitu tuh gitu nih. Nah ini santunan raga ini tidak ada rasa kebersamaan, ya kan?
rasa kebersamaan benten-benten utamanya kan tiang ampura nih yang pengajak penyelidiki dikirim desa yang ampura kan yang nasken segala yang ada sungai dinas dalam dia LPM yang dulu dia kain dekat makin kaki-kaki barang dia LPM makin merangkap dan ada Indonesia dalam 20 tahun dan dari kian maksa dari kemangku nanti dia pangkati dia dalam dari kian dadil terus bahasa geger diriki ring menyelebah yang dari mampu ini boleh dia niki dinasti keluarga boleh karena niki karena wit sampai lumpur sampun nungiring sepangga bakti itu dia nanti ulin yang kantun ada saudara negeri dan sampun ya makin nikah bob ini hadir yang angge sari nanti ayo atma juat manjang sani wentel angge sari yang niki sedih nanti anak yang hitungan masa keluarga dan hidangan kan itu tapi malah yang itu ini nanti yang berkembang menanam investasi rezeki sampai sirda bumi pandemi covid dan duit kayu jadi pajak pengembangan kan luar biasa jangan sampai aku cara itu pak harga rumah bersubsidi nih sampai kurang lebih hampir 305 gitu harapan kurang dari rumah tiang sana mama kalian tadi dan kan wenten jutis tadi makin lasari ini adik pas di keluarga tiang ini mempunyai suatu konsep salah sangka kan yang benar persepsi salah sangka dengan hitungan keluar kira gemar hitungan di keluarga nanti yang makin di tidak sabang sami tapi luar bangga bakti ini sampun sami bilang ini proses terjadinya sampai jual beli ke wajib sampun gamblang menyampaikan yang sampun yang kepercayaan bisa dijamin karena tanah lagi beli ini bisa dijamin itu kan tanah dijamin tanah bukan warisnya yang kita bisa gitu. Nah makin lah kan membeli konsep jadi pacang jual ini ada setiawan dimon tengah duman itu adiknya lah duman ini itu kan jangan tahu betul akhirnya adiknya ya manduman duran ya karena kelungan ya bian juangnya ya tau berdua ganti man bagian paling dijelekan berarti nah biannya makin ajak teraman misalnya ngadep barang lain ngadep uyut dia menyelesaikan dengan adiknya nah bang tahun pada jika ada yang lautan di PD sampai 145 juta kan nah panjang yang lautan ampar kayu pada rendu pada asu pada duduk jangon selesai kan nah makin ini sudah yang pun berikut nah makin wajib yang pun mengembangkan satu sisi rumah-rumah sampun nah malah uyut di gedumon itu kan berikut pun yang orang bagian setekel itu ada sore ini ada sare ini dengan wayang migrasi sami di keluarganya Raga yang menyelesaikan pada waktu pacaran tantun itu masalah pas kita pengen lain sampai penjualan tanah Riki sampai terjadi dulu menuntut sampai di sebelah kantor perpeka lama dia menyelesaikan dan di satu sisi terjadi inkrah keputusan pengadilan nah dia jangan berhasil untuk diselesaikan kalau umpamanya nanti terjadi hambatan masalah KTP kita mengenai tangannya dituntut 1,5 juta per hari yang bikin akhirnya selesaikan sampai Riki yang pun nanti cara ini yang banyak berhasil terjadi masih makin itu. Nah, ini masalah tanah niki yang dijual hak panjang pakai niki. Ujung mesti ya kawan sutamu misalnya niki kan demon katanya. Gimana ngomong kan siapa jeruk yang jadi bisa jange niki Raman Jaya yang ada tanah untuk jalan dia ketuntut di bidangnya ngabarat berat jalan ke stop. Jangan sebang ngambil sama jalan ngeloda yang hujan karena mengembangkan berita. Akhirnya jalan mandi ada full gitu. Nah, dari itu diselesaikan sampai dia tak punya iki wae sutamu dan kengken pengembangan jalan ini langsung mengamat bermasalah kengken jangan akan nuntut dan dia asal bangun jilepis ikan raman siangnya jangan tuntutnya ke wan yang migrasi ya ke pada sare ini pangsing dan tunjut sudah pang sertifikat tangan tanah itu selesai nah akhirnya masalah pinjam meminjam utang-utang itu kan keluarga yang akan menyelesaikan masalah gitu nah makin 350 juta, 250 juta kan kita selesai itu yang benar kayak kadin jangan kami maaf nih kadin jangan itu kalau saya iseng bareng saya hitung nganggo jauh lepas aneh masalah ini pasti uyut wajib sing hidang membangun berjalan terbiasa nah makin ampun selesai nah makin pun selesai ya sing bareng lah cuma berikut jadi bareng banget cuma kena adene jangan ada tujuan tertentu dong mak tujuannya masih dia mungkin Pak Mekel keluarga misalnya dia masih misalnya di misalkan belanja bareng-bareng kan kenten jangan tawan-tawan ampun benten surat ini ada somasi dan macam-macam jangkut. Nah itu yang dicari oleh penakan jalan. Pak kira-kira kawan lu sih apa? Saya bilang kejadian somasi kira-kira nah beban surat Pak Agung itu bagi hasil.
nanti terkaitnya dengan 31 gilikang win kedua jadi gilikang supaya merdana pemulih harusnya bel ini harus pulang bagaimanapun karena anda mempunyai konsep terhadap jual beli tanah ini dengan Pak Agung Pangsing lah ini mana banyak terjadi panas-panasan di masalah ada lagi untuk jalan kan katanya apa ya tak ada adanya di sini mulai lah orang yang nanti apa yang merdana mulai ini jangan selesai yang kan ada rangkanya jangan ngomong nah pantan jangan ngomong dia kan kau kejeplok cenderung banget mungkin dia menikah dia cenderung banget ya nah enten akhirnya tanggal 3 yang selesaikan dan itu ini hari kan kau berdebat dengan raganya ini padahal raganya orang yo Badung dan lain sebagainya padahal Riki iya barang kita ikut di dalamnya gitu kan ternyata dia itu aja ke ipannya di wau yang dia sengaja ke ipannya kan berarti kan tidak yang mempunyai perasaan curiga ternyata ya ada itu padahal tanggal 3 ikut dengan dia menyelesaikan masalah ini akhirnya boleh diselesaikan secara kekeluargaan apa jeruk niki ini pain dikali niki subalan gumun kuputang rawi niki tiang lunas selain keluarga tiang ada sekian ganjil yang kan mahkamah ada yang disadat yang tiang ganjil yang apa itu nanti 2 bulannya nak kawin yang niki raman cek ngapain keluarga niki COVID pandemi yang hilang apa yang mendapat proses pada saran niki apa bakal akhirnya selesai dengan masa niki kan hilang icen ya dulu menyelesaikan ampun raganya mau ngomong japan wayang itu kan niki apa dari pada diselesaikan dengan pengisir biar selesai nih persatu kami pada dulu semua nampurnya yang ngomong niki dan niki rencana ngiring raganya niki itu mau menjanji lah kalau mencikan niki hari duit ini kepelihat jangan nanti sakral ketengah dikajak awal di juru budaya kawan dengan wayang berdana dagangnya itu yang alih mulih niki lakannya asal maturan ke kemenangan itu 3 meter ke muka 2 meter ke samping kiri kanan dan ke belakang 2 meter niki menjanji yang orang ini dagang wayang berdana yang orang pikirnya lu jangan kerapatan desa ini pembina manupan pantan yang gelap yang hijau yang buka yang bung dan apa itu saja sana niki besarjan kaki begini dan yang kerapatan lagi 1 minggu dah kan itu pun dia tahu nah dia akan ngomong berjanji telah berjanji akhirnya akan ini sampai ngambil masa dia akan bikin tahun 2016 itu bulan Mei itu akhirnya dia ngambil masa bulan Agustus saya selesaikan rencana bulan Juni 5 hari dia makin ngepiuning jadi pacang dua ngelantur tanggal 5 hari gue selesaikan yang bukan bapak pang teke di tanggal ngepiuningnya niki orang 5 dulu akhirnya yang tunggu-tunggu dan teke ke anak buahnya, maupun nanti niki yang dengan rezeki beserta niki bang bener, dia yang sampaikan bang bener, mani bawa bahan ternyata sampai hari H yang sampul berwakang sampul nembok dan kebahan. Memangnya itu yang Pak Rumah Mari Desa gitu. Niki desanya Pak Rumah, yang akhirnya desa mengambil sekarang sudah mau kuning, dia makin bunga gitu berkarun lagi, lagi nembok naik pecikam, jangan pelih gitu. Nah, bola tukang tiangnya sarang 30 buka, sarang pengayah. Garap yang kurang lebih 1 bulan sambil pacaran. Yang tadi ki, amat yang orang agaknya belum bertaruh dia belum apa benjang mau deh. Kan yang dia jangan bukan salah. Yang tadi akhirnya kronologi begitu. Nah dia menyampaikan, ini jangan mau Pak Jero jadi pacar bisa menyelesaikan. Nah ini anak tiara ini ya. Tanggal 3 niki yang hitungan, ada niki di tanggal 5 di somasi ketiga mas. Disomasi nih gue bagi asin tuh Haji, termasuk tidak berisi KTP-nya nih. Yang tadi kan yang sampaikan tadi, kenapa Pak tanggal 3 saya bertemu dengan Pak di rumah dia. Ampun saya kan ngomong tidur udah kawan yang ngomong meniki Pak niki beman ngomong jangan ki Pak Tiangnya. Kalau ada Setiawan ngomong jadi Pak Tiangnya, lah karena menyelesaikan. Tadi Setiawan pun ngomong sahabat keluarga sampai jangan tutup di sisi. Oh, benar adik konen selesaikan Pak. Anda masalah keluarga kan saya jadi peragatan, Pak. Ada upacara feodalan di Purdalan, upacara di Purmas ini, tanggal 4 dan tanggal 5. Yang tanggal 2, tanggal 3 itu kan sudah masalah waktu sebelum tembok penetapan waktu kerja ya. Tidak bisa nih. Kalau Anda berbicara masalah hukum, panggang sarwe 3 kali somasi berarti tuntutan pengadilan. Kan katanya, nah ini ada keluarga ini sangat disayangkan. Nah intinya, wow katanya dia itu sudah mengamalkan terhadir dan lain sebagainya, ternyata dia ada di Pak Yami, di Santiangan itu. Tadi dia cuma menanyakan relagani bikin ketut bikin bikin laut dalam penilaian perdana yang sudah tegas menyampaikan itu. Ini apakah Anda dalam artian menyelesaikan pokok masalah
apa sama dengan tanggal 3, apakah sekarang lain, apakah akan dituntut secara hukum, apa secara keluarga yang dikumandang mudah. Akhirnya dia tetap menyampaikan dia akan dituntut secara hukum. Gitu, tulis pembenar. Kalau memang betul secara hukum, saya akan tidak lanjutin. Berarti tidak keluarga. Nanti keluarga pun saya akan bersikap. Di kampungnya dikit Raman Jaya ini perlu yang. Oh, jadi dia sampaikan begitu. Nanti kalau sudah terjadi begini, polemiknya berarti saya akan mengambil. Umpama turun, nanti rame timbul masalah, nanti rumah-rumah itu aja nak bertonggo sinugen. Warga-warga itu dikiwayar bagi asal masyarakat, ini umpama wujud sampai terjadi pemblokiran jalan, kan timbul masalah. Dijinjang nggak dia, berarti kan imasnya dari keluarga dia. Nikeran, akhirnya karena dia sudah menuntut secara hukum, berarti kan kisi-kisinya itu asalnya dari ipahnya niki dengan kuliah kawan, kan niki. Nah, makanya pernah Bianto, ya sudah langsung ngomong kalau begini modelnya nanti Raman Jaya. Karena tahun 81 baru dia buat mengkawitan niki. Ijazah dari yang ada di Kalian Dadil dari tahun 78 dia sudah kawin, akhirnya yang ada di Kalian Dadil Raman Jaya tua-tua dia jangan jeng tangkakan. Karena niki ide nak lo, bang ide anak itu mati, akhirnya jangan lakukan feodal karena itu. Akhirnya beliau lah pikir Raman Jaya ke bapaknya ini ke Jawa. Ide-ide kasih saya sampai yang ini, oh ya kayaknya waktu palsu wilayah hasilnya kasih sembarang barang anu mendamping kawitan, gitu sangat duit, kemudian jajaran dan ada yang dulu, nanu panas ini jadinya dari pasti belum terlalu melebar, kayaknya jangan ambil ada waktu trik. Nah akhirnya sampai 3 kali rapat Raman Jaya berasar keras aja, sampai kon memang balik itu sembarang kuringnya baju, klon itu memang balik akhirnya kasihan dikit cerengnya. Akhirnya dia tahun 81 sampailah medadil makin kawitan gitu. Tadi dia kan terpaksa gitu. Bangsa dari mengenai masalah, ya bilang aja dulu rumah hampir gitu. Masih ada sejauhan kemudian matuan bapaknya komanikin udah akhirnya bikin alih dia ke Pemaru di Pemaru lagi no alih yang bikin ke dalam hati. Akhirnya menjadi masalah sampai ke perundingan dia. Dan jenternya tadi yang kenapa Pak ini masalah tanah warisan kok dibongkar dengan adat? Oh ada lain. Kalau ada pikiran Anda ini dah dia punya sifat siku-siku. Saya pernah mulai saya warga kalau sudah terjadi mempas sebulan, nanti tidak ada referensi, tidak langsung diperhentikan, mungkin nanti saya akan tarikkan radio saya menyampaikan hal terbanyak. Seperti tadi ini, ya Bu, bila perlu nanti kalau bagaimana dia keberatan, saya undang Pak Agung biar sejarah tahu kan, tidak jangan anipuan pang pada benar pang terus dia karena jauh beda sepeka bukan sepeka, tapi kan ada prinsipnya. Kalau dia mengakui datanglah ke sini. Jalin hubungan kebersamaan, ajinin perbekali, ajinin yang biasanya secara de facto di Euro dianggap pribadi. Dan itu nama sejabatan ada waktunya, jadi adalah dalam tertimbang. Nah dalam tertimbangnya dan betul kan, nah dari nama hukum kan, nah intinya mungkin tentang niki makhluk, tentang suwe itu aja sama niki yang lunas niki, karena niki sudah jalur hukum, dan niki pada niki belit asal hukumnya dianggap niki dalam kajian ini mengatakan karena melawan hukum wajib bagi hasil ini tidak sesuai dengan aturan karena mempelintir memberikan surat keterangan palsu kan gitu ya. Nah ini bahasa hukum ini. Dan di satu sisi juga kalau somasi ketiga ini tidak dipenuhi, nanti saya akan ke panitia pengadilan itu pasal hukum itu. Nah mungkin penasihat untuk menyikapi karena dari 5 2 tidak hadir. Sebetulnya itu kan di merkel lah tanah ini, dia kan numpang itu, benernya kan Setiawan dan orang merkel deh, nah ikut di dalamnya berarti saudaranya dia tidak hadir, di samping rauk, ini lah apanya nih, ya raganya saja aja ini ramanya nih, menyamai ke bapaknya, nah dua sudah iraga paras-paras, kemudian iraga ber, nih mantan kapolsek di Lampung, makanya misalnya masih betul-betul nah yang betul-betul ampura yang asalnya berkewah, ampura lagi yang punya ini gedani. Yang juara 1 pindah ke bahasa Bali halus di Buleleng, nomor 2 yang diambil di Bali, di kabupaten kota nih kita bilang kabupaten, yang belum masih yang. Nah makin kini mungkin saat makin yang ini seolah-olah yang mamit dari siang kesadaran kita. Tapi makin bang selesai pokok masalah ini, walaupun dia melanjutkan secara hukum, makin buatkan kita cara. Pada hari tanggal menit-menit dengan ini akhirnya dihadir di daftar hadir bahwa ini dari yang ketiga niki jero yang ini jero diolah kaki na belingsir dan hitungan kamu main jangan awak belakang kekemulan rong 3
rabi mesin wenten ajinen panake yang berkuasa yang menyampaikan sesuatu kronologisnya dengan Pak Agung. Akhirnya bisa naik jalan tuh Haji Pak Agung, ya sengaja jalan saya beli tanah ini ke dengan jalan kompensasi diberikan 250 juta atau 300 juta. Akhirnya niki, nah makanya di sini dikelar. Kenapa kok yang mempunyai jalan itu kok Pak Agung dengan yang bagi hasil sebetulnya kan yang pemilik yang bertani ya niki namanya orang sudah mengeluarkan uang. Dia membayar dari jalan itu kan pangade lalu payu tanah ya sing ade ya sing payu tanah kan sing nyedang sing payu sing ade jalan kan sing payu tanah gitu. Nah iki intinya sebetulnya lagi kenapa lagi kita rawas-rawas dikembangkan ngelodang tiang itu mai ahli kan baju lah di pengacara ngajak nih ada yang ngajak mau niki terjadi di kedua haji kulit tambahan itu akhirnya niki baju man 100 yang bagi hasil man 100 yang ahli mulai gerakan geruduk yang niki yang tawa akhirnya nih ke kecemburuan sosial padahal jalan ini kita dengan di jembatan ini jembatan ini ngelodang itu kan pengembangan yang bagi hasil lah kena tangannya makanya pipis dari niki baju kena tangan man pipis kita niki udah jangan betul gitu. Dan makin itu omong, maka cewek. Nah, ya deragane punya ketimbang iki, yang luang ini dia. Nah, boleh tujuannya apa sengkane di beneran kene kurangnya kan gitu nih. Tidak ada ketimbang. Yang makin bagus saya untuk cara hukum karena mengajar advokat di akhirnya di atas langit manu ambil langit manifani lalu umbukan lah ciri-ciri pada benar di kematan makin yang jadi kene nih cara hukum. Nah, jadi ngambil dalam waktu ini. Wayang kadang lu cuma jadi sekena gak aja iya pangau jadinya kan ngomong berarti nah pikir pak yang tiang itu bukan akan ngundang akan tadi primitif kan ada cara di anu salah LPD tapi berarti berat malu kayaknya masalah aja mau pantan dan menang kene akan kene kan gitu yang pengerti yang sesudah sesana menegak lihat kewajiban iya kan jadi tuturin malu iya nah jadi malu setelah beli kita menyanyi wayang, gue ngomong aja sampai ngepelang meja aja kita coba bang, kita menyanyi nih sejauh mana? Mampurut yang itu. Jadi yang meluruskan tadi sudah beri cerita jauh itu kan sudah sampaikan tadi dan benar sama apa iparannya. Yang lebih lagi masalah itu lagi di dalam sekali sampai saya itu menyampaikan kepada dia itu bahwa bapak ini yang membuat masalah. Bapak yang bab, sedangkan si Setiawan ini tidak tahu apa adik saya ini. Orang goblok ini. Jadi bapak ngancurin keluarga saya. Kalau ada apa-apa, bapak tanggung jawab ya. Ingat pak, saya ini polisi loh pak, kalau sampai begitu. Dan saya sarjana S2 saya bang, begitu. Tadi, bapak apa sih? Jangan bapak ini sampai keras ya. Bapaknya jangan ribut ini. Ampun jangan. Ingat Pak, kalau Bapak sampai hancur keluarga saya, tidak meluruskan Bapak, saya kasih waktu ini Pak. Coba gitu tadi. Dek, saya ingat ya. Awas saya sampai hancur dari keluarga, saya yang tanggung jawab sampai itu. Tadi di tangkap itu, pada pulang itu. Pikirkan masa-masa, sampai saya ngomong tadi. Ingat ya. PKI Paris sudah ingat deh, pulang itu. Pikirkan dulu deh. Ini saya emosi. Karena Pak Agung katanya begini, ngomong gini, menyinggung gini katanya. Ini, waktu itu gitu katanya. Nah, jadi di situ disinggung dia itu tadi jelaskan ya waktu itu. Haji bilang kalau waktu minta tanah itu dia mau lewat itu sejengkal tanah pun harus beli. Kata dia, campur dia kata dia, tapi dia kan ingin harus beli. Nggak bisa ini. Nah, itu kata dia satu pertama. Yang kedua dia datang ke sana katanya, carikan aja ini LBH yang pintar katanya ditutup itu apa keutamaan kamu itu banyak itu kata dia kan. Nah itu saya bilang itu namanya itu lain itu emosi tidak boleh sebagai manusia kita ini menerima emosi terus balas emosi tak bisa kita dihukum loh coba luruskan Pak. Bapak ingat Pak, Bapak ini iparnya Pak itu. Saya ini kakaknya Pak Tuan itu, saudara saya Pak. Habis itu kan tadi sampai keras ya ada apa karu-karuan ngomong dia gitu. Ya, ini artinya begitu. Ini kan Haji kita kan jangan sampai. Kami di situ aja. Dan maksudnya gini, nanti dia mengambil sikap tidak Haji itu jangan sampai saya salah. Saya sama pelintir dan lain sebagainya. Intinya kalau saya ngomong tidak itu lain masalahnya.
dan di pantan yang namanya cuma masa pantan anak di bidang itu gue nih sana menambah wawasan baru gitu. Terus ini nanti terus ini prinsip sekali ini. Atu Haji dengan Pak Lurahnya ya kemarin itu dia ingin itu datang secara kekeluargaan, bukan secara dinas kata dia ini. Hanya ingin ngomong dia, tidak bicara apa mau majukan pengadilan, bukan mau dia manggil itu maksudnya mau ketemu terus apa benar ngomongannya itu gitu maksudnya gitu. Nah itu kudu katanya di sini, oh jangan kumpul ini itu sudah selesai gitu katanya. Dia ngomong gitu tadi tuh, dia nyebutkan gitu, bukan dia ngomong dia iparnya yang ngomong itu. Ini kumpul, nah itu. Ya, potong ya. Pinter itu, Nah, Bapak kan tidak tahu gitu. Secara de facto di jure itu kan ada authority, kekuasaan, ada accountability, kebijakan, responsibility, tugas perbekal juga kalian di sana. Di cara ini saya rapat di Dagu di masalah proyek lapangan udara, wow di PHDI masalah persiapan untuk lapangan di Ogok pusing. Akhirnya kan banyak tugas. Nah perbekal gitu masih menyertakan mainnya mewakilinya kan gitu kan. Bang bener jangan sampai dia tuh saya nanya. Nah jangan umpan saya ingin ketemu kekeluargaan. Berkeluarga ngomong diminta secara keluarga menyerahkan. Kenapa? Apalagi menuntut lagi somasi. Kalau dia memang betulnya omongan ngaco, bukan secara hukum. Tapi kalau dipaksa dengan hukum lain, ini omongannya kan ngaco. Kalau memang betul-betul ingin kekeluargaan kan sing somasi nih. Tanggal 3 dia ke keluarga. Kenapa kok tanggal 5 sudah somasi? Nah katanya dia itu memang sesuai dengan aturan hukum, maksudnya apa? Pas busul gitu. Jadi itu aja, itu aja tawangan yang lah, duit. Nah bagaimana caranya? Karena di sini ada fakta hukum mungkin yang kurang kena bagi dia, gitu. Bisa ada celah-celah kan? Ini yang sedikit dengan karena ini menyangkut yang kira ini sudah kebohongan besar sebenarnya yang disampaikan. Yang ini sambil berpikir yang tentu hukum mungkin dari dalam yang paling sangat dari provokan yang dahulu mengaturang sembah penikimu sumpah ini tujuh keturunan yang saja dari tiang manting di depan kamu di tiang itu dan jero sampun lagi sampun jero wenten tiang manting napi Ini aturannya ini nah cari itu kan. wenten tiang gentan Dia mau balas dendam. yang nak dan jadi tiang satria pemecutan menjadi tiang lagi yang tidak akan mungkin menyakiti siapa mau sesuaikan dengan utara ini tiang dan mungkin yang menyakiti gentan apalagi tidak ada suasana yang panas pada waktu itu. Karena waktu itu, karena dia orang baru si Komang itu, dia nggak tahu siapa si Komang itu. Dia karena dia, aku masuk pertanyaan durung katanya. Pertanyaan jalan orang pegang durung, nggak tahu ceritanya kenapa pertanyaan jalan dia tidak tahu karena waktu itu kita pegang di sini. Siapa yang mempunyai kewajiban memberikan beliau perjanjian jalan? Nggak ada list di situ, karena yang dengan Pak Madano. Di kantor ada di Pak Betul ada arsipnya yang pada aslinya satu di Pak Dano harusnya ada satu artinya keluarga sudah ini kita kan di situ percaya itu sehingga dia tidak punya perjanjian jalan jadi dia melintir yang waktu itu hanya mengatakan karena dia tidak kenal dengan beliau yang tanya dia kan biasa jadi Pak Betul kita kan biar kita nggak ini nanti salah ngomong mentakon nanti ingin napi sekolah napi kita secara ada buka-buka kayaknya beliau bilang sekolah ini kan buktikan dengan perjanjiannya dengan dipahami dibaca ada toh sakitnya kena anak uning ya sakit dia ke dokter dados itu yang terakhir dia pegang tangan jero sampai ke pintu gerbang di tiangnya dan di pintu gerbang sudah semuanya datang bisa ngerunyung ya di tiang membicarakan tentang batin jadi kan itu berlaku nanti menduit dumun dan jadi kalau itu yang hanya tegasnya itu hanya fitnah saja dan mencari-cari dia bukan masalah uang nih tapi kalau sudah masalah fitnah nih yang merasa terketuk hati di tiang peniki manapun yang lawan kalau dia sudah menyangkut hati tapi kalau masalah uang dia mungkin bisa masalah fitnah dia rasanya dengan begininya sesuai yang taruh dan mulai dia begini dia rasanya nggak ada alasan pun untuk merekat dengan siapapun tidak pernah dan
saya juga adalah seorang guru besar dari Unisa. Nggak mungkin saya melakukan merekat pada orang-orang jero begini. Dan pada waktu itu juga tidak ada yang bersih tegang. Wenten tak uyut waktu itu. Wenten. Nah, jadi jelas sudah yang ketahuan ini kita ngomongnya itu semua kitab yang dibuat. Kalau dia ingin sasaran tembak dengan tiang misalnya, silahkan yang bisa datangkan pengacara siapapun. Tapi dikit yang agak emosi sedikit, tidak ada seperti yang bukan satu tiang ini. Yang ada penelitian ini, benar yang itu kesulitan pikir, kamu itu yang akan sangat terhormat sekali bangga sekali kalau bisa diselesaikan. Soal kalah menang, soal itu yang kena prebiaya, kena apa, dia lebih memilih. Dia yang hidang, yang skala mempunyai lebih memilih itu dia. Walaupun kalau tiang lawan belum tentu tiang kalah, tapi lebih bagus itu yang kalah di skala daripada itu yang harus membuktikan diri dia di tempat lain untuk benar atau salah. Itu prinsip hidup yang penting yang masuk sebenarnya. Pegangan itu biar Nah, disimpulkan biar agak berkaca atau penandatangan ini. Nah, kami ini sudah ini. Nah, jero pasca dari kade kan ya ini kan beli dulu di baku kan menuruti akan mencabut masalahnya besekan jeruk kan nah pesing apa pesing jeruk ini dia terhadap kerubuk ini ya gani kamu mainnya berarti itu sing benar gitu taruh melupeng itu puji nama jadi waktu itu dari sir vaksin jadi anu nyaran kayak itu iya nyaran kini tadi tuntut dan kayak gitu sing benar aman sing nawang mentakon malu pang benar kira dan sir itu intinya anak itu agak nah jadi yang itu kan ada tujuannya cara baru orang ada sing teke main kan berarti yang benarnya orang terang-terang yakin orang kebatung orang kini orang itu intinya itu mempelintir raga nggak mau dia menyelesaikan secara kekeluargaan di sini gitu intinya akhirnya sing alih kebun sing tawang akhirnya begini gede ada yang itu terpaksa saya bapak kan apa yang terjadi kan nah kita itu Pak kita selesaikan ini semua ini terima kasih mungkin dia sedikit memberikan keterangan setahu dia sewaktu tahu Pak Agung diberikan surat itu yang sepertinya malam itu pun saya jadi Pak Saran Setiawan pun ketemu orang dia Pak Wayan kan yang telepon yang Pak Wayan dendeng dulu tuh nanti bapak pulang baru diselesaikan kita kekeluargaan bila artinya sengaja kejang di rumah keluarga besar paling rumah dan isi rumah masak sehingga wujud Pak Jalur Majelis Alik yang ketua Korkom Kecamatan Sawang Forum Komunikasi Perdepan yang ketua Korkom biasanya saya kecamatan batas keluarga sih bahkan sudah sempat seperti itu besoknya dah Pak Jalur Udiatawan pengacara memang kalau dia tersinggung mungkin memang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan karena dia memang berbicara keras sedikit terkait dia datang dia minta Bapak Jero ada saksi ini Pak Sekdes sama Kawas Kesejahteraan Jambi ada saksi karena dia minta menapi saya minta kasus ini dia minta selesaikan di keluarga Pak Jero selaku orang luar Bapak maupun iparnya masih di luar daripada keluarga yang berusaha mohon dulu jangan campur saya minta dulu kasus ini saya selesaikan di keluarga yang iparnya saya tahu bapak iparnya tapi saya minta di keluarga dulu keluarga yang karena tidak ada yang lain yang berbokor aman yang dan isi memang seperti itu kalau memang dia tersinggung memang mungkin karena dia anggap dia orang luar dikenyakan memang dia orang luar dia tidak orang luar yang mencampuri urusan kita di keluarga banyak dengan anak nandeng luarnya itu saya pasti dilakukan pilihan menyaman dilakukan dari banyak dan luar banyak nah tadi para kata senang kajian dan ngomong itu dia berikan surat dia masih dia pun sepakat orang begini kalau itu permintaan Pak Mukel jadi dia memberikan kewenangannya ke Pak Mukel dan menyelesaikan yang jelas kalau dia tidak bisa menyelesaikan di rumah tangga di keluarga Jani harus silahkan Pak Jero berani silahkan nah terkait dengan ini tapi surat kuasa itu Pak Jero kan mana kan kuasa itu bagaimana jadi
nanti ada yang berpuasa. Kejadian itu 23, 24 dicari nanti berpuasa. Ada juga. Oke. Masih tetap akan melanjutkan ke proses hukum. Aku akan menyambut puasa ini kepada Pak Bintawang. Aku yuk tetap kebang puasa, karena Pak Ade ajak Pak Jeruk tetap memberikan puasa dari Saya akan mencabut masalah aku akan cabut nih, aku sidang masalah ini akan ini Pak Ade ajak Jeruk. Benar nggak berita sekarang? IPO ya kayaknya bang bayangkan dulu. Yang pasti Bapak panggilan. Amun lakar cabut, ini cabut yang pidana surat. Amun lakar bareng nomor tuntutan silakan. Jadi lengkeng cabut aku lakar. Misalkan ya, tadi sepakat pun. Cabut benar, udah masa pun. Pedangan pun. Pun sarang Pak ada baca aja cabut ya. Lupa suang pun itu. Nah berita acara dibaca jam buatkan. Ya, untuk proses ini sudah proses ya bos. Nanti sampun lah, sampun tutup. Nunggu penandatangan kekuasaan. Oke, jadi Lampirin. Nah terkait kasus apakah ada Setiawan, mau dari sejauh-jauhnya harus hadir. Harus hadir di kebun jujur dia masih sering terima lagi ya cara jaga. Dan jangan takut deh gitu. Itu kenal bu. Bu ya. Ini diadap Soalnya mendalam bisa ngaji ini yuk, ya Nah kalau dicari beli hukuman itu ini yang jangan-jangan kalau yang bertanya dari mungkin yang lain itu ada yang masukan Neten masih tambahan. Oke, yang jelas Pak Agung melanjutkan di perumahannya juga dia melalui tanahnya ke Wayan Bagi dibagi orang di jalan. Oke, tidak membayar kompensasi akan jalan itu jangan. Setelah jembatan itu kan lu bagi ngeliat tanahnya. Oh, nah itu gue bangun gede dia jalan. Oke, sehingga jalan itu Bang Badu ini pasti miskomunikasi. Iya benar. Nanti habis yang ada nasdem cuma oh dari takut yang takut apa pasti miskomunikasi. Oke, itu malah saya diarang ya. Dan itu ya. Tinggal gini, yang Bapak udah gedenya, nawain masih yang jadi jangan bersyukur ini kan itu tetapi di yo, nanti jadi jero masih sangat ngomongkan panake, cewa panggil aman dia memang menuruti panen atau ini panen ada apa-apa, kalau dia rencana ada mana, apa sih mana dikit kalau kan dadiane gitu intinya. Yang jangan begitu otoriti kekuasaan lain mesti tiang gitu. Coba ada kontabilitas, mesti ada disponibilitas gitu. Terpaksa yang tegas. Itu dia intinya. Ya Ciang, merausan Ciang ngomong aja dulu. Karena jangan peragakan cuma aman mencampur pambelang kalau ini mekel panggil. Dan kita nasihatnya masih jangan koordinasi ke bagian ini bulelek yang ampun. Jadi ini para yang berada di jaksa ini bulelek. Anaknya di Agus dari jaksa sih, ya punya kelangin lagi gitu-gitu, dia malah ada di jaksa lagi masih ada lagi, ini cipanan ada di jaksa, ada duit, coba bikin. Dua di jaksa. Tiga lagi tuh, kiri. Anton ya, anturin nanti baksa juga gitu. Kepada waktu tiang itu masalah tanggal 3, ini apa anaknya ini mantunya datang ke ikut, balik gitu. Tuhan berdiri. Iya. Iya, di kematan itu malah sih. Dari liaran itu malah. Oh yang itu bukan kita nanti bukan itu bisa jalan saya itu siapa penggih itu yang jadi itu pasti itu gede ya nanti kan bukan pada saya
Pandesannya satu aja. Ini pengganti daripada 4 peligih yang sudah dibongkar. Malam ini ada sedikit masukan dari dia. Lumur kan kena tahu kan ke, lumur terhadap Pak Agung kan kaos, hasil terbeten dari masalah jalan Pak Agung masih menurut syarat, Pak Agung enten ada buat candi, terus ngambil tanahnya Pak lagi di pinggir 30 cm, untuk fondasi 20 dan untuk bor 10 cm. Makanya semua persentase jadi serahkan sama Pak Pagi, sekarang dia akan berusaha dan karena ada Pak Agung bangun lain dan gitu. Lagi melibatkan Bapak yang ambulan ini yang buat ini. Apakah mentor Bapak yang dari ngerti nabi, apakah dari bermasalah di belakang, Bapak siap tak memberikan itu? Bapak bisa tanya ke 30 cm, apalagi ke Bapak siap sih. Kayak candi apa? Kayak candi. Bapak ada perjanjian sih tidak ngomong. Kan tidak ada perjanjian. Oh iya, Jadi Bapak tidak siap lagi tanahnya diobrak-abrik. Ambulan ini ambulan. Termata maksudnya. Ya cukup yang itu aja ya. Maksudnya, bagi ini Pak jelas. Akhirnya Pak Agung akan candi di tanah di 30 cm. Tapi sender itu Pak Agung, Kan dia mah meter tuh. Hah? Itu kan meter. Meter kayak candi. Kalau meter cuma terus cuma 30 untuk penyenderan dan untuk bor 10 cm. untuk nyenderan tanah deh. Gos juga bahasa gos ibu sudah berarti tidak kasih. Kami cukup itu aja. Jadi Kalau yang nyender itu lagi. kecil kali ini. Jadi Pak, gini, yang sini makin tanah kan harus sender kan sudah biar sender dan tuh. Jadi itu perlu dibicarakan lagi. Nah, nanti Bapak jelas kan kenapa sih? Faktor kami bin. Ini kan 5 meter bersih sama jalan. Nah, yang Pak Agung nyender, cuma otomatis kan Lagi sama gendeng kan jadi kemana? Ya. Kan masalahnya kan. Nah, itu buat tidak ngerti yang kemarin itu apakah penyenderannya butuh gor karena di sender katanya harus gor ada gor. Ibu keberatan. Yen Bin itu tanahnya untuk yen gor. dinaden di jam gol itu perlu kali. Itu Karena ini kita anaknya Pak Wayan Pak ini kan harusnya berdua gitu. Dan artinya ini akhir itu kan kasus baru lagi yang tidak rame. Itu tidak ada perjanjian-perjanjian. Ternyata Kita itu lah. Makanya dia tidak masalah lagi besok-besok. Tolong lagi disepakati ibu. Iya, Sama jangan bapak juga. dengan tapi coba ibu ada bicarakan lagi sekali. Nah, iya artinya gini. Ya. Ibu sudah ngasih tahu ngasih mandat ke dia. Kalau mau menggot jangan. Udah bilang jangan. Tapi Jangan yang gol dia malah tanggung jawab. Buat yang punya desa punya. Itu drenasi nih. Nah, Yang dagangan Pak ini Bos. boleh. Apa mau ngomong, aku langsung semuanya Pak Agung, ruangnya Pak Agung dibagi dan deal. Karena perjanjian itu boleh. Tapi semua presentasi yang jalan ke belakang yang diurus sama Pak Mati sama Pak Bagi. Pak Agung tidak ikut mencampuri. Nah, dia tidak mau minta uang dengan itu diambil candinya tuh. artinya tadi ngomong berikutnya setelah ada kejadian ini ada judul baru, ada got dan candi, ibu lebih baik minta apapun judulnya, ibu nggak bisa karena bapak mengerti pemahamannya. Artinya tentu campur malah Ini kan lain masalah. lain itu kan yang ini. Nah gini kan, bayangkan ada polisi. Ya ini pada renda pada hasil manipulasi kan ini ragu bukannya harus diusumbangkan dan lain sebagainya. Kengken sepatutnya kan katanya mau di desa bukan nanti dipakai komplikan, bukan harus begini harus begitu. Ya ini nah jalan itu kan harus ada gor. Apa benar kengken ya ini Pak angkat ke Masih. Cara ini, cara Pak jawaban nanti. Sehingga paling asik. Iya, Ya, gol itu kewenangan tiangnya ampun ini itu. baru Iya. bapak saya tidak Iya. tahu. Bikin Mau mau. ngomong jalan ternyata aturannya banyak. Akhirnya nungguan. Karena semua. Terkait got drenase pembuangan kan itu. Dike kewenangan di tiang itu. Di desa gitu. Desa itu kewenangan. Tapi sebelahnya sudah ada tukar jadi. Iya. Dan ya ini kan tanah Pak Wayan baik kan berburu. Nang ngulungan aja ini kan lewat jalan kan harusnya. Yang kan kayak nang hijau kan ke jalannya lumun kan. Iya. Nah, gila kepentingan got itu untuk drenase membuang tanah yang membuang air yang ada di tanah lu pagi sih yang untuk yang lain kan. Jadi dia tegas amun masalah drenase di Subak, nah, di perumahan kan tegas gitu. Got itu setiap jalan renten got harus itu wajib. Karena kita kan menjaga Desa, nanti cara ini dulu pada harusnya
Dia ini kan masih belum berarti jelas kan. Dia berarti kan memaksakan itu. Artinya gini Pak, satu sisi oke lah dari nilai ya. Bapak yang itu mungkin seperti Pak Agung bilang tadi sudah sangat baik dengan harga sekian sekian. Itu sudah Bapak sangat baik. Lagi biar tidak ada kerugian di berikutnya itu maksudnya. Tidak, nanti disampaikan. Itu kan mana yang terkait bor, itu bor terkait drainase Singapura. Yang nanti yang minta dibuatkan. Karena ketika jalan itu sedang diserahkan ke Pemda, otomatis Pemda itu kita jadi pemerintah yang lebih di bawah dari Ini pada sedikit tadi yang dibisik-bisikin counter nanti salah komunikasi mulai. Jadi kan memang dulu Pak ada Setiawan Punike oleh dulu nelpon Tiang sudah langsung bawa barang ke belakang ke kanan. Nah lewat ke nah akhirnya staff yang bilang kan Bapak kan tidak jalan sini gitu dulu. Akhirnya dia dapat nelpon Tiang bilang karena dia waktu itu sama-sama siapa nih Pak Kades yang mana kan yang nggak jelas karena dia ngomongnya untuk warung sembako pada waktu itu sehingga karena warung sembako dan Pak Kades yang dia tidak jelas makanya dia waktu itu kan dia bilang sejak kalau benar ya Pak Kades dulu belum ada tanah sisa gede itu mungkin dia Pak Kades dapat itu mungkin bayar berapa lah sama ibu akhirnya langsung komunikasi sama ibu dan nggak bisa lagi nah gitu saja. Terus dia sampun waktu ini melapor juga pada Pak Mekal, sampun karena biarnya itu jadi masalah yang Pak Kades yang mana sebenarnya Pak Kades itu, yuk kita ketemu dengan pasti yang janji ketemu pasti jam 4 Pak Mekal mau tidak datang, yang tidak kasih beliau biar saya aja dulu, nanti ada yang mungkin disampaikan dia nanti biar dia bebas bicara, tiba-tiba aja pengacaranya ikut di situ, nah Pak Dewa ada di sana kan, nah dia ada di sana nah, terus yang kalau sudah untuk keluarga besar, apalagi nanti di bawah desa seluruhnya, itu yang tidak ada kepentingan untuk menutup jalan sekarang. Artinya secara perhitungan bisnis itu anak pun semeton semua sana itu yang juga ada rasanya. Kalau ke utara mungkin ada lah gitu. Kalau ke berapa saja nanti yang silahkan sampun ke kan desa yang mengatur desa yang mengatur. Jadi, nah tadi karena yang dibisiki apakah yang harus dan waktu itu sampun direkam juga hasilnya nanti biar Pak Agung tak ngomong-ngomong saja nanti kita buat perjanjiannya di desa nah jadi apapun yang menyangkut jalan ke barat itu kita serahkan sepenuhnya ke desa ke Pak Jokowian keluarga besar kalau misalnya Pak Kades nanti dapat jalan Pak tuh yuk ngasih sembako nanti ke belakangnya tidak dapat pokoknya kalau memang keluarga besar dapat kan dia semuanya diatur di sana Adanya juga di belakang itu. Di harapan Tiang untuk jalan akses jalan ke barat itu jalan Pak Jeru. Biar semua dapat kontennya satu akses sama Tiang itu pasti enak dia setiawannya mak. Terus itu gitu. Nah, dikira tujuannya Pak Ruman panggil teke, saling menunjukkan identitas diri, kayaknya Pak Madran aneh. Anehnya bagaimana bersembunyi? Tinggal membuat pernyataan apa aja. Kayak ini, Wayan sebelum berangkat selesaikan rumah saya dulu. Pasti ada, mungkin ada komplek ada nih bagaimana gitu awalnya. Ya mungkin kan dia kerjanya. Iya, berarti gimana Iya, tapi nanti setelah ada sejauh sadar, mungkin nih, aman konde sadar konde. artinya bangunnya kita udah dikasih itu cuman Nanti diserahkan pada desa, gitu desa mengatur apapun yang perjanjiannya. keluarga perbekal ya asal mampar ada sih lu ngerti yang dia nggak teke. Yang sih teke jalan-jalan kayak kenapa menyelesaikan? Ya. Oh, iya. iya. Iya, Pak. Pak itu. Yang mana? Saya iparnya mungkin deh. Niki Pak saya ada hubungan ya, Pak. Niki keluar saya Pak Ipar ke Perdana ini pusing kata saya ngomong. Bah, itu namanya ngaku aja. Bicara kayak gitu. Pak ada bicara, ada apa bicara Pak? Benar. Pak mau apa Pak? Pak ngajak saya dan Pak saya ladeni dan saya lihat nama saya tanya ada tukang Pak. Tuh dia awak sih Pak. Orang ada masa mau berendorong. Pak ya itu boleh terkait sebenarnya buat nanti kan boleh Bapak akan berjanjian terus Pak tadi juga dikasih juga disepakati dengan bareng sih. Karena sudah beri keras hati ngomong. Diharapkan itu nggak leluasa ngomong. Ada apa namanya? Ada iparnya. Memang semua disediakan karena kemarin waktu yang sendiri membawakan surat tapi ke pengacara itu satu sisi dia mau membawakan sendiri sing setak ya yang mau pendidik yang mau itu foto.
maksudnya menghargai dia datang, tapi waktu itu memang dia mau datang ada sidang, tapi siangan yang ke sana kalau saya akan hadir sekitar jam 10. Nah, setelah yang tadi mau coba telepon mati settingan. Sempat telepon Pak Kadus yang nyari itu dah. Dia kita mungkin Orang ngomong Dia kan nggak percaya. banyak. Baru yang belum betul. Ya saksinya bisa Nah, gini. ada yang Jadi banyak. ini kemanten apa nggih? Jadi pun sepakat seperti itu deh. Urusannya nggih dicabut puasa 40 puasa rembus sekarang ada bagian ini. Keinginan rezeki awal setelah didekati oleh ini wayang ya ke jeruk. Itu ada kumpul keluarga gitu. Ya aja Pak Agon gampang. Ada pada pokoknya raganya nambah orang pendidikan dan saya sudah tahu. Ya sing ada kini bahasa basi kini raga lebih tutur. Ya ada pun. Acara kita lanjutkan pun nggih. Dia sudah keras sekali dia. Nah, mengerti kan? Baik, kami sampaikan hasil musyawarah pada hari ini pada tanggal 10 Januari 2022 dapat disimpulkan bahwa keluarga Wayan Werdanu sepakat mencabut ini ya, dan Pak Wayan bagi hasil akan melepas status jalan itu secara umum sebagai jalan umum kan ini. Nih, betul nih. Tapi ada kalau ada pengembangan dia ikut dengan Pak Agung nanti. Nanti berita acara ini dituangkan dalam kesimpulan ini dituangkan dalam berita acara. Sebelum jam tutup, kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, ya bapak-bapak yang mohon maaf, yang akhirnya untuk pengaturan. Kita acaranya yang kita berangkat.